Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha yawma 'idan lil Islam wa harrama 'alaihim fihi as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci Ramadan yang insyaallah telah menempa hati, mengasuh jiwa serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci dengan hati yang penuh harap, dengan jiwa yang kuat penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi yang kita hadapi hari ini, karena itu kita menyadari bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Pemberi solusi jalan keluar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semua kecil dan ringan selama kita bersama dengan Allah. Kita bersama sebagai umat Islam dan sebagai bangsa, kendati mazhab yang berbeda, pandangan politik yang juga berbeda. Karena kita semua berketuhanan yang Maha Esa. Kita semua satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Dan kita semua telah bersepakat untuk Bhinneka Tunggal Ika dalam menyadari bahwa Islam bahkan agama-agama lainnya tidak melarang kita berkelompok dan berbeda. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Janganlah menjadi serupa dengan orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih dalam tujuan setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Mereka itulah orang yang mendapatkan siksa yang pedih. Demikian firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 105. Kaum muslimin dan muslimat, keragaman dan perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah untuk seluruh makhluk termasuk manusia. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi tidak demikian kehendak Allah. Itu untuk menguji kamu menyangkut apa yang dianugerahkannya kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah dalam kebajikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, kini kita beraidil fitri. Kata fitrih atau fitrah berarti asal kejadian bawaan manusia sejak lahir. Fitri adalah naluri, juga berarti suci. Karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bebas dari dosa. Fitrah yang juga berarti agama, karena keberagamaan mengantar manusia mempertahankan kesuciannya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan beraidil fitri, kita harus sadar bahwa asal kejadian kita adalah tanah.
Allah yang membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dia telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Kita semua lahir, hidup dan akan dikembalikan kepada tanah. Dari bumi kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu untuk dikuburkan, dan darinya kami akan membangkitkan kamu pada kali yang lain. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kesadaran bahwa asal kejadian manusia dari tanah harus mampu mengantar manusia memahami jati dirinya. Tanah berbeda dengan api yang merupakan asal kejadian iblis. Sifat tanah stabil, tidak bergejolak seperti api. Tanah menumbuhkan, tidak membakar. Tanah dibutuhkan oleh manusia, binatang dan tumbuhan, tapi api tidak dibutuhkan oleh binatang dan juga tidak dibutuhkan oleh tumbuhan. Jika demikian, manusia mestinya stabil dan konsisten di dalam beragama, tidak bergejolak, serta selalu memberi manfaat bagi alam semesta. Kaum muslimin sidang jamaah Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah berpesan bahwa bila hari raya fitrah tiba, maka hendaklah kita bertakbir. Kalimat takbir Allahu akbar merupakan satu prinsip lengkap, menembus semua dimensi yang mengatur seluruh hazanah fundamental keimanan dan aktivitas manusia. Dia adalah pusat yang beredar, di sekelilingnya sejumlah orbit unisentris serupa dengan matahari yang beredar di sekelilingnya planet-planet tata surya. Di sekeliling tauhid itu beredar kesatuan-kesatuan yang tidak boleh berpisah atau memisahkan diri dari tauhid, sebagaimana halnya planet-planet tata surya, karena bila terpisah akan terjadi bencana dan kehancuran di muka bumi ini. Kesatuan-kesatuan tersebut, pertama, kesatuan seluruh makhluk, karena semua makhluk kendati berbeda-beda, ada berupa manusia, malaikat, jin, iblis, hewan dan tumbuhan, namun semua diciptakan di bawah kendali Allah. Itulah wahdatul wujud, kesatuan wujud dalam pengertian yang sahih. Kedua, kesatuan kemanusiaan. Semua manusia berasal dari tanah, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir nantinya. Semua harus dihormati kemanusiaannya, karena baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Karena itu, siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka dia bagaikan membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang memberi kesempatan hidup bagi seseorang, maka dia bagaikan telah menghidupkan semua manusia. Man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ketiga, di pusat tauhid beredar juga kesatuan bangsa. Kendati kita semua ini berbeda, ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan politik, mereka semua bersaudara, kita semua ini bersaudara dan berkedudukan sama dari kebangsaan. Oleh karena itu sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memperkenal istilah lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Mereka yang tidak seagama dengan kita mempunyai hak kewargaan sebagaimana hak kita sebagai kaum muslimin, dan mereka juga mempunyai kewajiban kewargaan sebagaimana kewajiban kita. Kesadaran tentang kesatuan dan persatuan itulah yang mengharuskan kita duduk bersama bermusyawarah demi kemaslahatan, dan itulah makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, kesadaran tentang kesamaan dan kebersamaan itu merupakan salah satu sebab mengapa dalam rangkaian Idul Fitri setiap muslim berkewajiban menunaikan zakat fitrah, yang merupakan simbol kepedulian sosial,
serta upaya kecil dalam menyebarkan keadilan sosial. Selain kesatuan-kesatuan di atas, masih banyak yang lain. Ada kesatuan suami istri yang kendati mereka berbeda jenis kelamin, namun mereka harus menyatu. Tidak ada lagi yang berkata saya, tetapi marilah kita berkata kita, karena kita semua sama-sama hidup, sama-sama cinta, serta sama-sama menuju tujuan yang sama. Perlu juga disebut kesatuan jati diri manusia yang terdiri dari ruh dan jasad. Penyatuan jiwa dan raga ini menjadi manusia utuh, sehingga tidak terjadi pemisahan antara keimanan dan pengamalan. Juga tidak terjadi pemisahan antara perasaan dan perilaku, perbuatan dengan moral, idealitas dengan realitas. Akan tetapi masing-masing merupakan bagian yang saling melengkapi. Jasad tidak mengalahkan ruh, dan roh tidak merintangi kebutuhan jasad. Itulah sebenarnya makna dari puasa di bulan suci Ramadan. Ada bagian rohani yang tidak membutuhkan makan dan minum, kebutuhan jasmani. Oleh karena itu ketika waktunya tiba, maka harus kita makan dan minum sesegera mungkin. Dalam istilah agama disebut dengan takjil. Kecenderungan individu memperkukuh keutuhan kolektif dan kesatuan kolektif mendukung kepentingan individu. Pandangan tidak hanya terpaku di bumi dan tidak juga hanya mengawang-awang di angkasa. Demikian itulah manusia yang beridul fitri, yang kembali ke asal kejadian. Kita menemukan dia teguh dalam keyakinan, teguh tetapi bijaksana, senantiasa bersih walau miskin, hemat dan sederhana walau kaya, murah hati dan murah tangan, tidak menghina dan tidak mengejek, tidak menyebar fitnah, tidak menuntut yang bukan haknya, dan tidak menahan hak orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, kitab suci Al-Quran menguraikan bahwa sebelum manusia ditugaskan ke bumi, Allah memerintahkannya transit terlebih dahulu di surga. Itu dimaksudkan agar kakek moyang dan nenek moyang kita Adam dan Siti Hawa memperoleh pelajaran berharga di sana. Di surga hidup bersifat sejahtera. Di sana menurut Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan di dalam pokok manusia. Di sana juga tidak terdengar, jangankan ujaran kebencian, ucapan yang tidak bermanfaat pun tidak ada wujudnya di surga. Yang ada di surga adalah hanya damai, damai, dan damai. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula menimbulkan dosa, tetapi ucapan-ucapan keselamatan dan kesejahteraan. Situasi demikian dialami oleh kakek dan nenek moyang kita, bukan saja agar jika mereka tiba di pentas bumi mereka rindu ke surga sehingga berusaha kembali ke sana, tetapi juga agar berusaha mewujudkan bayang-bayang itu dalam kehidupan di bumi, yakni hidup sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok setiap individu dalam suasana damai, bebas dari rasa takut yang mencekam, bebas juga dari kesedihan yang berlarut-larut. Dan itulah tanggung jawab kita bersama, terutama tanggung jawab bangsa dan negara kita ini. Jamaah di sorga juga keduanya mendapati tipu daya iblis dan mengalami kepahitan akibat mengikuti apa yang menjadi godaan iblis. Sebagian ulama berkata bahwa kata iblis terambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu diabolos, yang berarti sosok yang memfitnah, yang memecah belah. Iblis memfitnah Allah dengan berkata bahwa Allah tidak melarang engkau Adam dan pasanganmu untuk mencicipi buah terlarang, kecuali karena Allah enggan keduanya menjadi malaikat atau hidup kekal.
Iblis memfitnah, memecah belah, dan menanamkan prasangka buruk. Dengan beridul fitri kita hendaknya sadar tentang peranan iblis dan pengikut-pengikut, serta untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Bahwa mempercayai ujaran iblis mengakibatkan tanggalnya pakaian Adam dan Hawa. Ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Pakaian adalah hiasan, dingin sambil menutupi bagian yang enggan diperlihatkan. Selama bulan suci Ramadan, bulan puasa ini, kita menenun pakaian takwa dengan nilai-nilai luhur, dan sesungguhnya pakaian yang mulia itulah takwa. Allah berpesan, jangan menjadi seorang perempuan gila dalam cerita lama yang merombak kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah ditenunkannya. Janganlah kita merusak apa yang kita sudah tanamkan di bulan suci Ramadan ini, mengendalikan diri, menjaga hawa nafsu, tidak mengambil hak orang lain, dan kita berbagi. Dan itulah yang kita pertahankan setelah bulan suci Ramadan ini. Keadaan yang lebih parah adalah tahu dirinya sakit. Ada orang yang sebagai umat Islam jelas apa yang difirmankan oleh Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Al-Quran adalah obat. Oleh karena itu, jika kalian sakit, terutama ada penyakit jiwa, maka ambillah obatnya itu. Bacalah Al-Quran, jadikanlah pedoman di dalam hidup kita ini. Akhirnya, mari kita jadikan Aidil Fitri sebagai momentum untuk membina dan memperkukuh ikatan kesatuan dan persatuan kita, menyatu padukan hubungan kasih sayang dengan muka yang jernih serta dengan tangan terulurkan, kita saling memaafkan sambil mengibarkan bendera as-salam, bendera kedamaian untuk keluarga kita, untuk tanah air kita, dan untuk agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah as-salam, Engkaulah kedamaian, dari bersumber as-salam, dan kepadamu pula kembalinya. Hidupkanlah kami ya Allah di dunia ini dengan as-salam, dengan aman dan damai, dan masukkanlah kami kelak di negeri as-salam, yaitu surga yang penuh kedamaian. Maha suci Engkau, maha mulia Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, yang maha mencurahkan rahmat kasih sayang kepada seluruh wujud di alam raya ini, yang mencakup segala sesuatu dengan rahmat dan pengetahuan-Mu pada setiap butir wujud. Maka ya Allah, perlihatkanlah mata hati kami cahaya keadilan-Mu serta keagungan anugerah-Mu. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepada kami rasa manisnya iman dan rasa aman, sehingga kami bersaksi bahwa kami telah meraih sebaik-baiknya nikmat berkat anugerah dan kebaikan-Mu. Ya Allah, peliharalah kami dari godaan syaitan yang selalu memerangi kami dalam usaha mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami cahaya nama-Mu Al-Mu'min, sehingga kami merasa tenang dan bahagia dengan-Mu ketika menyendiri atau bersama dengan orang lain, pada lahir maupun batin kami, karena semua nikmat nurani merupakan percikan dari penampakan nama-Mu. Kepadamu ya Allah berpulang segala urusan,
Wahai Tuhan yang mengetahui segala yang gaib, ya Allah, kepadamulah bersandar segala keluh. Engkaulah tumpuan hati kami, tiada sekutu bagimu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari rayuan materi, sehingga kami tidak memandang yang mulia kecuali Engkau. Persaksikan kepada kami makna kemuliaan, sehingga jiwa telah Engkau anugerahi kemuliaan, sehingga hati mereka penuh dengan kemuliaan-Mu. Serta curahkan pula kepada kami rasa kemuliaan-Mu, agar jiwa kami mengangkasa menuju kehadiran-Mu. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah segala dosanya, lapangkanlah kuburnya, siramilah dengan air yang sejuk, berikanlah tempat yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Karena atas berkas jasa-jasa mereka itu, sehingga kami bisa hidup seperti ini dan bisa merayakan Idul Fitri hari ini. Untuk kedua orang tua kami yang mungkin saja berbaring atau dalam keadaan kurang sehat, ya Allah, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah dia, muliakanlah dia sebagaimana memuliakan anak-anaknya. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, ya Allah. Hanya kepadamulah kami meminta, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah yang maha bijaksana, kami berlindung kepadamu dari tipu daya nafsu kami, menyangkut apa yang Engkau tetapkan dan kehendaki. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka yang iri terhadap anugerah nikmat-Mu. Ya Allah, wahai menyempurnakan segala yang kurang, yang memperkaya segala yang miskin, udahlah untuk segala urusan bagi kami, karena bagimu mempermudah yang sulit amatlah mudah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.